Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya mau ke Kang Pipin, pertanyaan bergantung tadi. Kalau dari PKS sendiri, ini apa yang menjadi pertimbangan? Apakah nantinya kalau benar-benar akan masuk ke dalam KIM, akan legowo kalau ternyata nomor 2-nya bukan dari PKS? Atau memang harus benar-benar dari PKS? Apa pertimbangannya? Ya, sebetulnya pertimbangan setiap partai politik, termasuk PKS, adalah yang apa sih golden ticket yang paling utama itu. Ketika kita koalisi, call tingginya adalah menjadikan kader kami menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur, itu sebetulnya. Itu yang disampaikan, termasuk kita diskusi dengan Pak Anies, Pak Sudirman Said, juga ke misalnya dengan RK dan juga partai-partai politik yang lain. Jadi kenapa golden ticket itu penting ya bagi kami, karena tadi ketika memang pilkada ini kan sebetulnya yang dibutuhkan satu adalah tokoh, dia yang memang punya magnet dan punya kapasitas untuk memimpin, dan kemudian yang kedua adalah mesin partai. Jadi ini sebetulnya ketika klop dua-duanya bisa saling mendukung, maka potensi kemenangan itu ada. Sehingga memang kami sangat berhitung gitu, apakah memang nanti diskusi kami misalnya dengan berbagai partai termasuk dengan KIM atau dengan Nasdem, PKB dan yang lainnya, itu adalah melihat siapa sosoknya. Ini yang paling penting, karena tadi yang menentukan itu bukan calonnya, tetapi partai-partai politik, pimpinan partai politik. Maka yang dilakukan adalah memang pertemuan antar partai politik, dimulai dari bawah. Dan kami secara naturally punya habit, PKS ini sangat mendengar aspirasi dari bawah. Jadi grassroots ini sangat perhatikan. Kenapa? Karena hajat pilkada ini hajat grassroots. Hajatnya kader, struktur PKS, jadi para pemilih PKS. Dan kami tentu akan mempertimbangkan ketika ada aspirasi dari bawah, tentu kami akan lihat mana maslahat dan madorotnya, mana yang peluang menangnya ke depan, mana yang punya potensi untuk menang, mana potensi untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Tapi satu pertanyaan mungkin yang agak mungkin boleh dijawab gitu ya. Apakah kalau nanti PKS memutuskan untuk masuk dalam KIM, ternyata KIM memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil dan juga Kaisang, ini mungkin nggak di mata PKS? Mungkin nggak? Ya, saya kira itu gini ya, memang harus dipisahkan. Maksudnya bergabung dengan KIM itu artinya kami masuk koalisi dan pilkada. Ya, dalam pilkada. Harus dipahami bahwa pilkada ini adalah relaksasi politik, dan itu dua akad yang berbeda seharusnya. Jadi kalau misalnya berbicara koalisi pilkada, itu berbeda dengan berbicara koalisi tingkat nasional. Jadi bagi kami sudah punya pengalaman kok waktu dulu ketika ada misalnya kalau kita mengusung si A dengan partai tertentu, maka kita akan dapat di tingkat nasional. Saat ini ya kami juga banyak belajar, kami juga partai yang dewasa dalam mengambil hikmah dari setiap peristiwa politik yang terjadi. Sehingga bagi kami saat ini ya kita akan berusaha untuk mencari solusi terbaik supaya tetap komunikasi kita baik dengan siapapun, tetapi kami juga punya kedaulatan untuk menentukan siapa calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang akan kita usung. Sekali lagi kami hormati semua tawaran, komunikasi jalan dengan Bang Ruhut jalan, dengan Bang Fikri juga jalan, dengan semua partai juga jalan, tetapi pada akhirnya partai akan menentukan siapa yang akan diusung. Oke, kita tunggu ya, kira-kira nanti akan kemana gitu ya. Tapi kalau misalnya dari PDI Perjuangan, artinya posisinya saat ini seperti apa? Jikalau memang PKS akhirnya memilih untuk bergabung dengan KIM, artinya PDI Perjuangan sendiri akan seperti apa nih dalam Pilkada Jakarta? Disinilah kalau Ibu Mega itu kan memang hati-hati sekali ya, oco ke susu ya. Tapi kami hasil Rakernas kemarin ya di Ancol Beach, sudah menugaskan nanti Pak Adiana Pitupulu bersama timnya ya mendengar semua detak jantung akar rumput rakyat dari bawah siapa. Tapi yang jelas semua partai sahabat kami bisa bekerja sama. Jadi sebenarnya bisa-bisa saja masuk ke KIM juga untuk dalam Pilkada Jakarta kalau semua partai bisa bekerja sama gitu. Kalau semua kita bisa bekerja sama, tapi asal jangan yang ono itu aja kalau kami kok. Yang berarti pernah ada syarat-syarat tertentu kami, begitu ya? Nah itu tegas saja. Yang pernah mengkhianati partai kami itu harga mati. Kami sangat menjaga marwah PDI Perjuangan, marga dan semangat membesarkan partai ini. Ketua Umum kami Profesor Dr. Haja Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Itu kalau PDI Perjuangan. Karena bagi kami suara rakyat, suara Tuhan.
Oke, terakhir ke Bang Fikri, kira-kira nantinya akan seperti apa nih kalau dari sisi PAN sendiri? Soal ruangnya Kaesang nanti, kan selama ini kan memang dari PAN sudah mendukung begitu ya Kaesang untuk maju menjadi cagup. Tapi kalau misalnya ternyata dari Kim tidak memilih dalam arti Kaesang dan PKS, nanti RK dan juga PKS akan seperti apa dari PAN sendiri? Apakah akan firm tetap dalam Kim? Iya. Jadi gini, Kim ini kan memang soal presiden, tapi bahwa sekarang tetap dijalin dalam konteks pilkada iya. Tapi juga di beberapa daerah kan nggak misalnya gini, semua daerah itu harus Kim, enggak juga gitu loh. Tapi kebetulan mungkin di DKI ini memang cocoknya komunikasi cocok dengan Kim ini ya kita masih bulat. Yeah. Tapi enggak semua daerah itu Kim semua terus enggak. Jadi potensi di sini misalnya ya sama dengan kawan PKS, kemudian PDI Perjuangan Bang Ruhut, Pipin tadi. Ya potensi kita bisa saja misalnya kalau Kim ini keputusannya, tapi kalau nanti sama PKS masih mungkin atau enggak gitu. Oke. Tapi ternyata kalau nanti ini mungkin nggak digeser, itu masih masih sangat cair. Kalau dari Bang Hensat sendiri melihatnya kira-kira bagaimana nih peta konstelasi politik dalam di kita bicara situasi dan kondisi ya. Mas Kaesang jalannya sudah dibuat gitu ya, sudah dibikin dan saya yakin pasti akan dipakai. Nggak ketemu saya alasannya. Sudah dibuatkan jalan oleh MA gitu ya, kemudian nggak dipakai. Sementara Anies Baswedan lagi cari jalan nih, supaya bisa maju lagi, supaya tiketnya terbuka gitu ya. Tetap makanya saya pernah bersuara gitu juga ke Mas Anies, saya bilang, kelihatannya salah satu kesempatan yang mesti dipikirkan adalah bersama dengan Kaesang. Kenapa? Karena Kaesang juga lagi butuh quality dari keterpilihannya nanti gitu. Jadi kalau bersama dengan Anies Baswedan, ini konstelasinya akan berubah. Misalnya Anies... Akan seperti apa kalau Anies dan Kaesang? Kalau misalnya Anies setuju ya, misalnya Anies setuju dengan Kaesang, yang artinya dia kan mau maju, dia kan dalam ilmu manajemen kan ada yang must dan wants, ada yang harus sama yang ingin. Harusnya kan maju misalnya, dia memutuskan untuk maju. Maka keinginan yang lain itu memang harusnya dinomorduakan, yang penting maju dulu. Nah saat ini menurut saya, peluang paling besar dia maju, bukan mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan atau PKS. Karena itu ada lobby-lobby yang harus berlangsung. Tapi dengan Mas Kaesang. Kalau Anies Kaesang kejadian, nggak ada Ridwan Kamil. Siapa yang ngusung kalau Anies Kaesang? Ya Kim sama PKS lah. Oh, kalau PDIP-nya berarti nanti... PDIP-nya mungkin akan cari teman lagi. Gitu ya. PDI kan nggak pernah kehabisan kader, banyak kadernya. Ini kan kita lagi bicara Kaesang nih. Menurut saya, dan Mas Kaesang udah berkali-kali bilang oke. Tapi kalau dari Bang Hensat sendiri memungkinkan tidak itu angka kejadian? Anies sama Kaesang kan terserah Mas Anies sama Kaesangnya mau enggak. Tapi kalau Kaesang sudah bersama Mas Anies, nggak akan ada Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil kan didorongnya oleh Kim kan. Ya kan Jawa Barat juga mungkin. Ya kalau PDI Perjuangan tidak mendapatkan teman untuk melawan Anies Kaesang, ya ini ceritanya tinggal dua. Memang lawan kota kosong, dan kota kosong ini susah banget untuk dilobi, dia susah banget diganggu-ganggu, atau muncul lawan boneka. Oke, kita nantikan apakah senayangnya Bang Hensat akan terjadi. Karena masih ada beberapa bulan Bang, jadi masih bisa kita bahas lagi. Karena kan dunia politik masih sangat cair ya, komunikasi politik juga masih terus dilakukan semua partai gitu kan.